Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, para bapak, para ibu, hafizakumullah wa ra'akum. Kita kembali berjumpa dengan kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imamu Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama ahlus sunnah yang wafat pada tahun 795 Hijriah. Dan bagi antum yang pegang kitabnya, kita sekarang berada di halaman 36, Al-Hadithu As-Sabi'u, hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Kata beliau, al-haditsus sabi'u, hadis yang ke-7, an Tamimin ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu
an-nasihatu ad-dinu an-nasihatu. Beliau mengulangnya sampai 3 kali. Mendengar sabda Rasul ini, kata Tamim Ad-Dari, qulna, kami para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Ya. Tadi Nabi bilang agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Kata Tamim Ad-Dari, kami dan para sahabat yang lain berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka qala, Nabi menjawab dengan sabdanya, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslimun. Kata Nabi, nasihat itu pertama lillah, untuk Allah. Yang kedua, wali kitabihi, untuk kitab sucinya Allah. Yang ketiga, wali rasulihi, dan untuk rasulnya Allah. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin. Dan yang kelima, wa ammatihim, dan untuk kebanyakan kaum muslimin. Saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita perlu tahu apa itu nasihat. Kalau kita tidak mengerti makna nasihat, janggal. Masa sih Allah dinasehatin? Ya kan? Masa sih kitab sucinya Allah dinasehatin? Masa sih Rasulnya Allah kok dinasehatin? Kalau para pemimpin kaum muslimin, kalau kebanyakan kaum muslimin dinasehati, iya. Ini yang jadi pertanyaan, bagaimana maksudnya nasihat lillah, wali kitabillah, wali rasulillah? Bagaimana maksudnya? Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sebelum kita mengarah ke sana, maka Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, kata beliau, an Abi Dawud, dari Abu Dawud rahimahullah, hadzal haditsu, hadis ini, yaitu ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat untuk Allah, untuk kitab sucinya Allah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin dan halayak kaum muslimin. Hadis ini, kata Al-Imam Abu Dawud, ahadul ahadithi, salah satu dari beberapa hadis, allati yaduru 'alaiha al-fiqhu, yang di atas hadis-hadis ini yaduru 'alaiha al-fiqhu, berputar, beredar pemahaman-pemahaman fikih. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, perkataan beliau ini ingin mengatakan betapa hadis ini agungnya, kandungannya sangat luas. Bahkan kata Al-Imam Ibn Rajab, wa qala al-Hafidh Abi Nu'aim, Al-Hafidh Abu Nu'aim berkata, hadza haditsun lahu sya'nun, ini hadis memiliki kedudukan yang istimewa. Dzakara Muhammad ibnu Aslam At-Tusi, di mana Al-Imam Muhammad ibn Aslam At-Tusi menyebutkan annahu ahadu arba'id din, ini adalah salah satu atau seperempat dari perkara agama.
Menguasai hadis ini sama dengan menguasai seperempat daripada perkara agama, kalau diulas secara luas. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Inilah betapa para ulama memandang kandungan hadis ini luar biasa. Maka kita coba ikuti syarahnya. Qad warada fi ahadits katsiratun nash lil muslimina umuman. Telah diriwayatkan, telah muncul di dalam banyak hadis yang luar biasa banyaknya, an-nushu lil muslimina umuman, nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Nasihat untuk kaum muslimin yang lain secara umum itu banyak hadisnya. Wa fi ba'dihha, dan di dalam sebagian yang lain, sebagian hadis-hadis yang lain, an-nushu liwulati umurihim, nasihat untuk para pemimpin, pengurus urusan umat manusia. Wa fi ba'dihha, dan di dalam sebagian hadis yang lain, nushu wulatil umur lira'ayahum. Ada lagi sebagian hadis yang isinya nasihat dari para pemimpin kepada para rakyatnya. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, perkara nasihat ini sampai disebutkan oleh Nabi sebagai ad-din, agama, karena memang merambah ke semua pihak. Tidak hanya manusia, tidak hanya pemimpin, tidak hanya rakyat, bahkan di sini dikatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya untuk para pemimpin umat, bukan hanya untuk para umat, tetapi bahkan untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk rasulnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sebelum kita bahas bagaimana nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk kitab sucinya Allah, kita bahas dulu ini hadis-hadis yang berbicara tentang nasihat untuk kaum muslimin secara umum, baik level pemimpin maupun level rakyat. Fa ammal awwalu, adapun kelompok yang pertama yaitu nasihat lil muslimina umuman, wa huwa an-nushu lil muslimina umuman, nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Fa'an Jarir ibn Abdullah, dari Jarir bin Abdullah qala, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bay'atun nabiyya, aku berbaiat kepada Nabi, ala iqamis salah, untuk istiqamah menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa nushi likulli muslimin, dan berbaiat untuk istiqamah selalu memberi nasihat kepada setiap muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, haqqul mu'min 'alal mu'min sittun, hak seorang mukmin atas mukmin yang lain yang harus dia tunaikan, diserahkan kepada pemiliknya yaitu mukmin yang lain, itu ada 6 diantaranya. Fadzakara minha, kemudian Nabi menyebutkan salah satu dari 6 itu, yaitu wa idzastansahaka fansahlahu, apabila seorang mukmin yang lain datang meminta nasihat kepadamu, fansahlahu, berikan nasihat itu. Artinya berarti selain kita harus siap dinasihati, kita juga harus siap memberi nasihat. Maka sudahkah kita mengerti apa itu nasihat dan bagaimana menyampaikannya? Ini penting, karena ini adalah bagian dari beragama kita dengan agama Rasulullah, adalah ad-dinun nasihah, bahwa beragama itu adalah memberi nasihat.
Wa amma tsani, adapun kelompok yang kedua, yaitu nasihat sesama kaum muslimin, yaitu nasihat kepada para penguasa, para pemimpin. Wa huwa an-nushu li wulatil umur, nasihat bagi para penguasa. Wa nushuhum li ra'ayahum, dan nasihatnya penguasa terhadap para rakyatnya adalah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah ridho untuk kalian 3 perkara. Yang pertama, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridho untuk kalian ketika kalian menyembah kepadanya, menyembah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yaitu ketika kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan kalian tidak saling berpecah. Ini Allah ridho kepada kalian. Dan yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, ketika kalian menasehati orang yang Allah berikan wilayah kekuasaan kepada mereka. Artinya kita rakyat berwenang, bahkan diperintahkan, bahkan ini mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala ketika rakyat mau menasehati pemimpinnya. Juga hadis yang lain, wa an Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, kata Nabi, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan, tidaklah ada seorang hamba yang kepadanya diberi kewenangan memimpin rakyat. Yastar'ihillahu ra'iyatan, tidaklah ada seorang hamba yang kepadanya diserahkan kewenangan memimpin rakyat, thumma lam yuhitha binasihatin, kemudian dia tidak meliputi kekuasaannya itu binasihatin, dengan nasihat, illa lam yadkhulil jannah, kecuali dia tidak akan masuk surga. Tegak sebagai pemimpin, diserahkan kepadanya kewenangan untuk memimpin, kemudian tidak pernah menegakkan prinsip-prinsip nasihat kepada rakyat yang dia pimpin, maka dia akan jauh dari surganya Allah. Lam yadkhulil jannah, dia tidak akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi telah mengabarkan annad-dinan nasihatu, annad-dina an-nasihah, bahwa agama itu kata Nabi adalah nasihat. Fahadha, maka ini yadullu, menunjukkan, ala anna nasihata, bahwa sesungguhnya nasihat itu tashmalu, mencakup khisalal islami wal imani wal ihsan, mencakup seluruh komponen Islam, iman dan ihsan, allati dzukirat fi hadits Jibril, yang telah dijelaskan pada hadis yang pertama, hadis Jibril yang dijuluki sebagai ummus sunnah. Wa samma dzalika kullahu dinan, berkumpulnya 3 perkara, Islam, iman dan ihsan, itulah agama. Maka para ulama menyebut inilah arkanuddin, rukun agama. Agama itu dikatakan agama ketika dia berpijak di atas 3 pilar ini, yaitu al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Dan itu dirangkum oleh hadis an-nasihah.
Agama itu agama yang di dalamnya al-Islam, yang di dalamnya al-iman, yang di dalamnya al-ihsan. Agama itu agama yang tegak di atas 3 pilar itu adalah an-nasihah, adalah nasihat. Maka orang yang menegakkan nasihat artinya menegakkan agama. Artinya orang yang menegakkan nasihat adalah orang yang menegakkan al-Islam, al-iman dan al-ihsan sekaligus. Saudaraku ikhwatal iman, maka selanjutnya kata al-Imam Ibnu Rajab, fa innan nusha lillah. Nah, ini penjelasannya. Gimana sih nasihat untuk Allah itu? Pantas nggak kita nasihatin Allah? Ya kan begitu pertanyaannya. Karena kita suka, siapa ente nasihatin saya, kan begitu. Suka ada istilah begitu kan. Ini karena ada kerancuan di dalam memahami apa itu nasihat. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan nasihat untuk Allah itu apa? Fa innan nusha lillah yaqtadi al-qiyamu atau yaqtadi al-qiyama bi ada'i wajibatihi ala akmali wujuhiha wa huwa maqamul ihsan. Yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah adalah menuntut kita bahwa kita sedang memberi nasihat kepada Allah. Konsekuensinya adalah, tuntutannya adalah apa? Al-qiyamu bi ada'i wajibatihi, yaitu kita menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita ala akmali wujuhiha, secara sempurna dari semua sisinya. Wa huwa maqamul ihsan. Dan ketika orang sudah bisa menegakkan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan atasnya secara sempurna dari segala sisinya, itu artinya dia berada pada maqam al-ihsan, yang kata Nabi, al-ihsan itu adalah anta'buduhu. Ya, ketika engkau menyembahnya ka'annaka tarah, anta'budallah ka'annaka tarah. Wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu, maqamul ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya. Dan jika tidak bisa, kamu meyakini Allah melihat engkau. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Saat beribadah ka'annaka tarah, saat engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya, ini harus dibatasi dengan bahwa kita tidak boleh mentasawurkan kaifiyahnya Allah. Bahkan seandainya pun engkau mentasawurkan sesuatu yang la mathilalah, yang tidak ada sepadan, tetap tidak boleh. Ya. Cuma antum salat nih Allahu Akbar, karena dengar ajaran al-ihsan itu adalah ka'annaka tarah, seolah engkau melihatnya. Kemudian antum membayangkan zat Allah dengan satu kaifiyah yang tidak ada tandingan, yang tidak ada permisalan sama sekali, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita tidak punya kapasitas untuk apa? Tidak ada ihatah. Wala yuhituna bihi ilman. Kita ini tidak memiliki ihatah, kelengkapan untuk merekonstruksi bagaimana zat Allah di dunia ini. Maka tidak boleh dengan alasan ka'annaka tarah, kemudian engkau membayangkan Allah dengan sesuatu keadaan yang kemudian sesuatu yang di dalam bayangan antum itu tidak ada yang semisal dengannya, tetap tidak boleh. Baik, kita kembali. Jadi yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah itu adalah kita menegakkan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan secara total. Ala akmali wujuhiha, secara sempurna dari semua sisinya. Dan itulah maqamul ihsan.
Orang yang sudah berada pada maqam al-ihsan, maka dia akan menegakkan kewajiban secara sungguh-sungguh, dan dia akan meninggalkan larangan-larangan secara sungguh-sungguh. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, karena memang kata para ulama, yang namanya nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Ya. Yang namanya nasihat itu adalah menginginkan kebaikan untuk yang dinasehati itu. Maka ketika kita merefleksikan bahwasanya kata Nabi ketika mengatakan ad-dinun nasiha sampai 3 kali, agama adalah nasihat. Kemudian sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Rasul menyebut pada urutan pertama adalah lillah. Itu artinya nasihat kepada Allah adalah iradatul khairi lillah. Kita menginginkan kebaikan bagi Allah. Ya. Apa yang kata Allah baik kita laksanakan. Apa yang kata Allah buruk kita tinggalkan. Itu namanya kita sedang memberikan nasihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita menginginkan kebaikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan kebaikan yang dianggap baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatal iman, kata al-Imam Ibn Rajab, fala yakmulu an-nushu lillah biduni dzalika. Tidak akan sempurna nasihat untuk Allah tanpa tadi, yaitu tanpa menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah embankan kepada kita, atau tidak akan sempurna nasihat kita kepada Allah tanpa maqamul ihsan. Wala yata'atta dzalika biduni kamalil mahabbatil wajibatil wal mustahabbah, dan tidak akan datang. Ya. Itu semua tanpa adanya kamalul mahabbah, kesempurnaan cinta kepada Allah, baik level yang wajib maupun yang sunnah. Ada mahabbah kepada Allah yang levelnya wajib, tidak bisa, tidak harus kita berikan kepada Allah. Ada mahabbah kepada Allah yang levelnya mustahabbah. Dan keberadaan mahabbah kita kepada Allah, inilah yang akan mendatangkan apa? An-nushu lillah. Karena ketika kita menginginkan al-khair untuk Allah, tidak akan pernah diberikan kecuali oleh orang-orang yang mencintai Allah. Sebagaimana kita tidak akan pernah memberikan kebaikan kepada orang di samping kita kecuali karena kalau kita memiliki cinta kepada orang itu, maka kita akan memberikan kebaikan kepadanya. Wa yastalzimu dzalika, konsekuensi semua itu adalah al-ijtihadu fit taqarrubi ilaihi, adanya kesungguhan di dalam bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi bahwasanya kita ingin menegakkan nasihat lillah, yang berarti itu adalah biadai wajibatihi ala akmali wujuhiha, yang berarti itu kita tegak di atas maqamul ihsan, yang berarti itu artinya di dalam dada kita penuh mahabbah kepada Allah dengan segala levelnya. Maka konsekuensinya adalah al-ijtihadu fit taqarrubi ilaih. Kita mengupayakan kesungguhan untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Binawafilit ta'ati, dengan tambahan-tambahan ketaatan, dengan nawafil ketaatan, bukan hanya dengan yang wajib, bahkan yang nafilah pun kita tegakkan taqarrub kepada Allah dengan, bukan hanya dengan yang wajib, bukan hanya dengan yang fardu, taqarrub kita kepada Allah kita juga tegakkan yang nafilahnya. Wa tarkul muharramat wal makruhat, dan juga meninggalkan yang haram
bahkan yang makruhat ala hadzal wajhi aidan, di atas segi yang sempurna ini juga. Artinya saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, sebagaimana dalam hadis qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Nabi, Allah berfirman, tidaklah seorang hamba bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih cintai ketimbang ketika dia bertakarub kepada Allah dengan apa yang aku fardukan atasnya. Takarub yang level atas adalah takarub dengan menegakkan yang telah Allah fardukan, kemudian ditambah dengan yang nawafil, hatta ahbabtuhu, kata Allah, sampai aku kemudian mencintainya. Artinya berarti dengan menegakkan yang wajib ditambah dengan yang nafilah, dengan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruhat, itulah yang akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Cinta berbalas cinta. Maka itulah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengutip perkataan Al-Imam Al-Khattabi. Kata beliau, qala Al-Khattabi, telah berkata Al-Imam Al-Khattabi, an-nasihatu, yang namanya nasihat itu adalah kalimatun, sebuah kalimat, sebuah kata, yu'abbiru biha, yang dengannya muncul ibarah, an jumlatin, dari sesuatu yang umum, hiya adalah yang namanya nasihat itu iradatul khairi lil mansuhi lahu. Jadi definisi nasihat itu adalah ibarat tentang kita menginginkan kebaikan bagi yang dinasihati itu. Dan nasihat kita kepada Allah adalah apa? Ya tadi, menegakkan kewajiban, kemudian ditambah dengan yang nafilah, meninggalkan yang haram, kemudian meninggalkan yang makruh, terus seperti itu. Ketika terperosok ke dalam kemaksiatan, segera bertaubat kepada Allah. Itulah maqamul ihsan, itulah an-nushu lillah, itulah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Al-Imam Al-Khattabi melanjutkan perkataannya. Kata beliau, wa aslun nushi fil lughati al-khulus. Asal daripada nasihat secara bahasa itu artinya al-khulus, murni, bersih. Sehingga yuqalu, ada ungkapan yang mengatakan nasihtul asala. Ini tinjauan bahasa, nasihat tinjauan bahasa, yaitu al-khulus, bersih, murni. Sehingga ada ungkapan nasihtu al-asala, aku telah menasehati al-asala, madu. Ini maksudnya bagaimana? Tinjauan bahasanya, idza khallastahu minasyam'i, ketika engkau membersihkan madu dari lilin-lilin yang ada mencampur madu dari lilin sarang lebah itu. Ketika sarang lebah kita peras, kemudian muncul madu membawa lilin-lilin, kemudian kita bersihkan, kita saring, itu namanya kita sedang memberi nasihat kepada madu. Ini tinjauan bahasa. Artinya nasihat itu secara bahasa adalah al-khulus, membersihkan, memurnikan. Fama'nan nasiha lillahi subhanahu, maka di sini kemudian beliau menegaskan, berarti makna nasihat lillah yang disebutkan dalam hadis di atas adalah sihhatul i'tiqadi fi wahdaniyatihi wa ikhlasun niyati fi ibadatihi. Ringkasnya, nasihat
untuk Allah itu adalah akidah kita benar di dalam mengesahkan Allah, sihhatul i'tiqad, sahihnya i'tiqad kita di dalam kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat, memurnikan niat di dalam beribadah kepadanya. Maka barang siapa yang akidahnya murni, yaitu dengan apa yang diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya, dan kemudian ibadahnya ikhlas, maka itu artinya orang sedang memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, ai iradatul khairi lillah, yaitu menyerahkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wan nasihatu li kitabihi, sedangkan yang dimaksud dengan nasihat untuk kitab sucinya Allah adalah al-imanu bihi wal amalu bima fihi, itu beriman kepada kitab sucinya Allah dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Maka barang siapa yang menyatakan iman dari dalam hatinya yang paling dalam, kemudian dia ikrarkan secara lisan bahwa dia beriman kepada kitab sucinya Allah, itu Al-Quran, dan kemudian dia mengamalkan kandungannya, itu artinya dia sedang memberi nasihat kepada Al-Quran, menyerahkan kebaikan, respon positif, respon yang baik di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu nasihat lil Quran adalah dengan cara seperti itu. Sedangkan wan nasihatu li rasulih, nasihat untuk rasulnya adalah at-tasdiqu binubuwatihi, membenarkan akan kenabiannya, wa badlut ta'ati lahu, dan menyerahkan ketaatannya kepada Rasul, fima amara bih, di dalam apa yang Rasul perintahkan, wa naha anhu, dan mentaati di dalam apa yang Rasul larangkan. Taat di dalam perintahnya dengan menjalankan perintahnya, taat di dalam meninggalkan larangan-larangannya, dan meyakini kebenaran akan kenabian beliau dan kerasulan beliau, itu artinya kita sedang memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wan nasihatu li'ammatil muslimin, nasihat untuk halayak kaum muslimin adalah irsyaduhum ila masalihihim, yaitu membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada apa yang menjadi kemaslahatan mereka, maslahat dunia dan maslahat akhirat. Maka di sini qala ba'du ahli ilmi, kata al-Imam Ibnu Rajab, telah berkata sebagian ulama, jama'u atau jima'u tafsirin nasihah huwa, ya, adalah inayatul qalbi lil mansuhi lahu man kana, yaitu apa namanya, intinya nasihat itu adalah memperhatikan, perhatian dari seorang pemberi nasihat, ya, perhatian kepada orang yang diberi nasihat muncul dari dalam hatinya. Makanya kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dengan merujuk kepada definisi bahwa nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansuh lahu, menginginkan kebaikan bagi yang diberikan nasihat itu, maka kata beliau, nasihat itu baru dikatakan nasihat sebagai iradatul khair, menginginkan kebaikan, maka harus kumpul 5 perkara. 1, niatnya harus khair, niatnya harus baik. Yang kedua, isinya harus baik. Yang ketiga, momentumnya harus baik. Yang keempat, yaitu kaifiyahnya, cara penyampaiannya harus baik. Dan yang kelima, efeknya harus baik. Jika terkumpul 5 sifat kebaikan dalam satu yang ingin kita berikan kepada orang lain atas nama nasihat, jika terkumpul 5 kebaikan, maka serahkan, itu adalah nasihat. Tetapi ketika hilang salah satunya, maka tahan dulu, itu bukan kebaikan.
isinya niatnya baik tapi isinya nggak baik, ya itu bukan nasihat. Isinya baik, niatnya baik, isinya baik, tapi waktunya tidak tepat, maka itu bukan kebaikan. Momentumnya tidak tepat, maka itu bukan nasihat. Niatnya baik, isinya baik, momentumnya baik, tapi kaifiyahnya tidak baik, maka ini pun bukan kebaikan. Niatnya baik, isinya baik, waktunya baik, mau apa kaifiyahnya baik, tapi disimpulkan nanti dampaknya tidak baik, maka itu berarti bukan kebaikan. Contoh kasus ya yang diangkat oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaulu Al-Mufid ala Kitab Tauhid. Contoh kasus yang tepat mewakili perkara ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru saja menguasai kembali Makkah. Ya, setelah beliau terusir dalam tanda kutip hijrah dari Makkah ke Madinah, terusir dari Makkah hijrah ke Madinah, setelah puluhan tahun beliau kembali berjaya menguasai Makkah. Kekuatan total ada di dalam genggaman tangannya, sehingga kemudian banyak orang yang masuk Islam. Kata Nabi kala itu apa? Beliau bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, ummul mukminin. Kata Nabi, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil Islam, kalaulah bukan lantaran kaummu ini baru saja masuk Islam. Karena ketika Fathu Makkah orang berduyun-duyun masuk Islam. Kata Nabi, kalaulah bukan lantaran mereka baru saja masuk Islam, pasti aku pindahkan sudut Ka'bah ini kepada pondasi semula yang dahulu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail. Jadi ada satu sudut yang tidak pada pondasinya. Diduga kuat itu sudut yang sebelah makam Ibrahim. Batu pijakannya Ibrahimnya di mana, Ka'bahnya di mana. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal niatnya baik, isinya baik, waktunya baik, momentum yang kapan lagi saya lagi berjaya. Ya kan? Dan siapa yang meragukan kelembutan kaifiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 1 2 3 4 lengkap, tinggal dampaknya dikhawatirkan. Ya, akan ditolak oleh kebanyakan para kaum muslimin yang baru saja masuk. Maka Nabi tidak melakukan, dan sampai hari ini tidak ada ulama, tidak ada penguasa yang berani menggeser sudut Ka'bah itu kepada pondasi semula yang ditetapkan dahulu, yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Sampai hari ini. Ini artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Karena nasihat itu adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan, ya maka harus niatnya baik, isinya baik, waktunya baik, kaifiyahnya baik, kemudian dampaknya harus baik. Jika hilang salah satunya, maka itu bukan kebaikan. Dan ikhwatal iman, memberi nasihat itu adalah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa mau memberi nasihat dan mau diberi nasihat itu adalah pertanda tegaknya seseorang di atas agama. Karena Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau memberi nasihat, ngapain memberi nasihat? Atau tidak mau diberi nasihat, siapa ente nasihatin saya? Tidak mau memberi nasihat, tidak mau diberi nasihat, maka ini adalah pilar kekafiran, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Salah satu rukun kekafiran akan melahirkan seperti itu. Orang yang tidak mau memberi nasihat, tidak mau menerima nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.